Ya, halo pemirsa, selamat siang. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Nurholis Fardila dalam acara Dialog Spesial. Ya, di siang hari ini kita akan membahas mengenai kekerasan terhadap perempuan dan juga anak yang memang saat ini makin marak terjadi di Indonesia. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk merevisi hukuman begitu, untuk membuat efek jerah terhadap pelaku, tetapi masih saja terjadi dengan kasus-kasus yang sangat besar terjadi di Indonesia. Kita akan lihat bagaimana pandangan dari teman-teman media begitu, karena memang kita lihat ternyata banyak sekali media-media yang membesarkan kasus ini yang sehingga memang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Kita sudah bersama dengan jurnalis senior nih ya, perempuan yang ada di Indonesia, yaitu bersama Mbak May Crescentia. Halo Mbak May, apa kabar? Apa kabar Fadil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa lancar ya? Lancar Mbak May ya. Baik Mbak May Crescentia, kita bahas mengenai kasus perempuan gitu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak nih yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Belum lama ini juga ada kasus pemerkosaan begitu yang dilakukan oleh 14 orang. Ada juga di Tangerang belum lama ini juga melakukan dengan hal yang sangat keji begitu. Ini semakin hari semakin banyak, walaupun sebenarnya sosialisasinya terus dilakukan. Nah, tapi sebelum itu saya mau tahu dulu nih, Mbak May selama ini pernah meliput nih begitu kejadian-kejadian yang selama ini terjadi, terutama di wilayah Bogor. Apakah ada kasus-kasus seperti ini yang terjadi? Kalau nggak salah dulu sempat terjadi juga di wilayah Bogor. Ya, jadi hampir 23 tahun menjadi jurnalis dan kita selalu miris begitu ketika disodorkan, diberitakan, disuguhkan berita tentang kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan. Indonesia dalam hitungan tahun ini 2016 sudah hampir di atas 10 begitu ya kasus-kasus kekerasan kepada perempuan dan anak yang terjadi. Di Kabupaten Bogor belakangan kita juga dikejutkan dengan kejadian pemerkosaan balita di bawah 5 tahun di Cimumbulang. Kemudian kasus pemerkosaan seorang gadis oleh 14 orang juga di Jawa Barat itu juga membuat kita miris. Tadi betul yang disampaikan di awal, ragam sosialisasi dilakukan, undang-undangnya ada, efek jerahnya pun ada, tapi kok ya terjadi-jadi saja. Jadi pertanyaannya ini salah siapa? Kalau ini salah siapa, kita tidak murni-murni saja menyalahkan keluarga, memang itu penting. Pemerintah dengan aturannya, apakah masyarakat sekitarnya, media pun ikut berperan dalam rangka setiap hari menyuguhkan hal-hal yang orang baca, oh iya ada perkosaan, oh iya ada pembunuhan. Jadi ini juga harus melihat tanda kutip media, peran media ada di mana, sejauh mana peran media terhadap angka-angka kekerasan yang belakangan Menteri Kofifa Indar Parawansa juga berujar bahwa harus ada efek jerah yang betul-betul. Nah ini kita harus menggandeng media untuk duduk bicara bersama, bagaimana media menyuguhkan pemberitaannya yang sejuk sehingga tidak terulang. Oke, sejauh ini yang dilihat oleh Mbak May sendiri banyak media kalau kita lihat media televisi ataupun juga koran, atau juga kita lihat ada media sosial ya sekarang ini ya begitu, yang memang dibuat seakan-akan jadi publik itu harus mengetahui di media sosialnya sendiri. Contohnya medsos misalnya, tiba-tiba ada kasus kekerasan, pembunuhan A, B, C dengan badan telanjang semua, itu kan langsung diupdate tanpa di-blur. Nah, ini medsos ini kan anak usia SD saja, anak saya usia 5 tahun saja sudah bisa membuka dan langsung menyaksikan. Jadi kadang juga membuat orang trauma, kadang membuat orang sendiri ingin melakukan. Jadi itu yang harus diperhatikan betul-betul oleh pemerintah kita. Satunya, pentingnya kita ngomong soal jurnalis responsif terhadap berita-berita ini. Pentingnya jurnalis dan institusi media harus sensitif dengan permasalahan perempuan untuk menghasilkan jurnalisme yang responsif terhadap berita-berita gender dan juga anak. Ya. Oke, kalau dilihat ini di Indonesia terus bertambah, tapi hukumannya kan sekarang kita lihat bahwa akan ada penambahan, yaitu sistem dikebiri, ya yang memang ini masih pro kontra terhadap masyarakat. Nah, kalau dilihat dari sistem medianya sendiri bagaimana sebenarnya? Kalau sebenarnya dikebiri penting nggak sih untuk melakukan itu masih pro kontra. Yang penting adalah ada aturan yang jelas. Mau dikebiri atau dibunuh, tapi kalau tidak keras, tidak kuat di akarnya di bawah untuk aturan ini, saya pikir akan terjadi berulang. Jadi juga kepada pimpinan-pimpinan kita, banyak juga LSM perempuan, tokoh perempuan yang setiap hari berteriak, bersosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan. Tapi ini terjadi. Itu saya sih orangnya kembali lagi kepada media ya, ini kita ngomong sampai merinding karena media juga punya peran untuk menumbuhkan rasa empati terhadap dan bertindak fair terhadap pemberitaan-pemberitaan kekerasan perempuan dan anak ini. Tapi kalau yang dilihat saat ini bagaimana pemberitaan-pemberitaan yang sudah diluncurkan gitu oleh para media, bahkan di suatu media cetak itu sangat besar sekali kasus pelecehan seksual, bahkan
menjadi publik utama begitu. Nah, ini dilihat bagaimana sih? Jadi Fadil dan juga pemirsa Presiden TV dimanapun Anda berada, di antara banyaknya persoalan media massa di Indonesia yang tidak sensitif gender saat ini, setidaknya menurut saya terdapat ada 4 isu penting di sini saya menulis. Pertama, media massa memang masih memberi tempat proses legitimasi bias gender. Kedua, dalam aktivitas media sangat sedikit kaum perempuan terlibat sebagai pekerja media. Mungkin belakangan ini sudah banyak angka perempuan yang terjun menjadi jurnalis perempuan seperti kami, namun kuantitatifnya barangkali tidak begitu banyak. Kemudian ketiga, kepentingan ekonomi dan politik menuntut para pemilik media juga kadang-kadang tunduk kepada industri atau pasar yang lebih pesimis terhadap jurnalis yang tidak sensitif dengan gender. Kemudian keempat adalah regulasi media yang memang juga kadang-kadang menurut kami tidak sensitif dengan gender. Kode etik jurnalis dan undang-undang pers misalnya. Nah, itu balik saya sebenarnya udah ada aturannya. Ini semuanya udah ada aturannya, tetapi memang saat ini perempuan tadi responsif gendernya bagaimana nih? Tapi kalau dilihat dari keseluruhan di Indonesia sebenarnya tentang perempuan dan kewenangan perempuan yang dibuka oleh pemerintah sendiri sudah luas atau belum sih? Bagaimana? Kalau dilihat dari ke peluang-peluang yang dibuka oleh pemerintah, jadi kesetaraan gender sebenarnya di Indonesia saat ini apakah sudah terbuka luas? Sebenarnya sudah terbuka luas, tapi bagaimana media memainkan perannya dengan baik saja dengan melihat angka dan pertumbuhan kekerasan perempuan yang begini banyak. Isu yang selalu dikembangkan biasanya mencakup hal mengapa pers akan enggan untuk mengemas peristiwa-peristiwa kriminalitas dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam perspektif yang responsif gender misalnya. Sering juga kita jumpai dalam pemberitaan media massa perkosaan, itu kadang-kadang perempuan ditempatkan di tempat yang paling pertama begitu ya. Vulgar dan seterusnya. Media massa kemudian kadang-kadang sampai saat ini juga masih terjadi menggunakan bahasa yang tidak pantas begitu dalam setiap pemberitaannya, dan yang kadang-kadang menurut kami lucu aja penyajiannya dengan mengedepankan pemberitaan aktivitas seksualnya, kemudian bukan perkara kriminalitas yang ditonjolkan. Jadi Mbak May mengakui hal itu juga iya. Dan itu ada, dan ini memang harus menjadi perhatian bersama daripada Persatuan Wartawan Indonesia dan apapun organisasi yang mewadahi wartawan-wartawan di tanah air saat ini. Apakah aturannya belum jelas atau mungkin aturannya sudah jelas, tergantung kita bagaimana kita memainkan peran kita sebagai seorang jurnalis di lapangan. Nah kita lihat benar jurnalis kan banyak sekali. Ada juga kalau kita lihat berita-berita dengan online-nya sendiri sekarang ya, mungkin media sosialnya, Facebook atau yang lain-lain. Nah sebenarnya aturan dan juga pas saat mereka teman-teman kita ini begitu jurnalis ingin menjadi seorang jurnalis di suatu media tersebut, apakah belum ada pendidikan khusus yang memang harus dilatih sehingga memang mereka menjadi jurnalis yang independen dan berkualitas gitu. Harus kita akui bahwa belakangan kan banyak jurnalis, saya juga otodidak menjadi jurnalis, jadi saya juga bukan berasal dari seorang ilmu komunikasi begitu, walaupun belakangan 23 tahun lebih saya berkutat di sini. Memang itu penting, pelatihan terhadap jurnalis, cara penulisan berita, jurnalis responsif gender, kode etik jurnalis. Jadi tidak gampang loh ya menjadi seorang jurnalis itu gampang susah. Dia harus dibekali dengan banyak hal. Sekarang orang menjadi wartawan juga harus ada uji kompetensi wartawan yang dilakukan oleh PWI. Jalur itu dulu dilewatin. Kalau dia lolos, dia akan menjadi wartawan yang sempurna dan baik menurut saya. Oke, tapi kalau kita lihat sebenarnya saking sampai hari ini masih banyak juga gitu wartawan-wartawan yang akhirnya membawa handphone saja dan berada di lapangan dan seperti itu terus terjadi. Nah ini sebenarnya pengawasannya seperti apa? Sehingga memang masih ada, kalau kita bilang ini wartawan-wartawan fiktif yang ada beredar di wilayah Indonesia. Itu mungkin penyakit yang belum disembuhkan begitu ya. Oleh banyak organisasi wartawan di tanah air, kita tidak bisa membendung era keterbukaan reformasi publik, reformasi pers yang dibuka seluas-luasnya ini, keterbukaan informasi, sehingga memang kembali lagi kepada pimpinan media saat ini untuk mengamankan para jurnalisnya yang ketika turun di lapangan, mereka harus dibekali dengan ilmu-ilmu jurnalis yang baik. Dengan mereka harus dibekali, mungkin kalau bila perlu jalan aja dengan buku kode etik jurnalis. Jadi mengetahui bagaimana harus itu ya. Jadi kemudian banyak pelatihan, pemerintah daerah pun misalnya saat ini kita berada di Kabupaten Bogor melalui Diskominfo juga banyak melakukan pelatihan kepada teman-teman jurnalis muda. Jadi jangan asal jadi jurnalis gampang nih, bisa kemana-mana, bisa terbang kemana-mana atau bisa berada di kantor mana-mana, bisa bertemu dengan pejabat. Tidak semudah itu. Baik, kita tahan dulu Mbak May Cynthia. Ini semakin menarik perbincangan kita, dan Mbak May, kita kembali setelah jeda para tetap di Dialog Spesial.